Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengan Kurniatul Haironi, NIM 2041050101054 dari kelas Perbankan Syariah. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Wadud, yaitu mengenai pengantar ekonomi makro Islam. Ilmu ekonomi yang berkembang di dunia ada dua, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Yang pertama yaitu ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis adalah paham yang mengagungkan proses meraih keuntungan dan mengakumulasi keuntungan ke dalam modal secara terus-menerus atau bersifat individual. Yang kedua, itu ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat secara merata yang diatur langsung oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Dan di sini ilmu ekonomi ini membahas tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan dan memuaskannya, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi, sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya yaitu perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Di sini terdapat beberapa perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama yaitu menurut ekonomi Islam itu bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama. Sedangkan dari ekonomi kapitalis itu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia, dan ekonomi sosialis itu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, ekonomi Islam kompetisi dikontrol oleh syariat Islam, sedangkan ekonomi kapitalis kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Dan ekonomi sosialis itu tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, ekonomi Islam pengakuan kepemilikan individu atau umum secara nisbi, sedangkan ekonomi kapitalis pengakuan individu secara bebas. Dan ekonomi sosialis itu tidak mengakui kepemilikan individu atau semua alat produksi milik umum. Yang keempat, dari ekonomi Islam kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal, sedangkan dari ekonomi kapitalis kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Dan dari ekonomi sosialis yaitu kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Yang kelima yaitu berdasarkan ekonomi Islam mekanisme pasar bekerja menurut maslahah, sedangkan dari ekonomi kapitalis mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Dan dari ekonomi sosialis perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki beberapa sumber hukum, yaitu yang pertama Al-Quran. Segala kebutuhan harus berdasarkan Al-Quran dan bersumber dari Al-Quran. Yang kedua yaitu As-Sunnah. Jika tidak ditemukan dari Al-Quran, maka harus bersumber dari As-Sunnah atau melihat semua pekerjaan yang dikerjakan oleh para sahabat. Yang ketiga yaitu Ijma atau kesepakatan para ulama sampai tingkat para mujtahid setelah Nabi. Dan yang keempat yaitu Qiyas, yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya kepada yang ada dalilnya. Nah, selanjutnya itu dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tauhid, yakni meyakini tentang keesaan Allah, maka segala kegiatan ekonomi harus sesuai dengan ketentuan Allah. Yang kedua yaitu as-siddiq dan amanah. Jadi di sini kita harus melakukan kegiatan ekonomi harus dilandasi dengan kejujuran dan rasa tanggung jawab serta amanah. Yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan umum. Nah, di sini kita harus mengakui mana hak milik pribadi dan mana hak milik umum. Yang selanjutnya itu adalah atau keadilan. Nah, di sini kita harus adil dalam melakukan kegiatan ekonomi Islam. Misal dalam menjual, membeli, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu at-tawazun atau keseimbangan. Nah, di sini kita harus bisa seimbang antara kebutuhan jasmani
dan rohani. Yang selanjutnya itu ta'awun atau tolong menolong. Nah, di sini kita diajarkan untuk bisa saling tolong menolong antara sesama. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam, bebas dari mahrim. Yang pertama yaitu maisir, yaitu terhindar dari judi. Yang kedua goror, yaitu terhindar dari tipuan. Yang ketiga yaitu riba, terhindar dari bunga atau kelebihan. Selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi Islam. Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, garar, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima yaitu keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam yaitu bimbingan konsumsi. Yang ketujuh petunjuk investasi. Dan yang kedelapan yang terakhir yaitu zakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.